معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang hadir kepada kita semuanya, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang melekat pada diri kita, sehingga buah dari ketakwaan itu, keimanan itu meringankan langkah kita dari rumah, dari tempat kerja menuju dalam majlis yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Semoga itu semuanya kelak menjadi hujjah akan diampunkannya dosa-dosa kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Sallallahu wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai estafet penerus perjuangan beliau, yang kita selalu berharap semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada panjenengan semuanya untuk senantiasa menjaga, meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita mampu dan bisa dengan sepenuh hati menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya pula kita mampu meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi an-nar? Qalu bala ya Rasulullah, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang diharamkan neraka baginya? Maka para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah orang-orang yang memiliki sifat hayyinin, layyinin,
qaribin sahlin. Apakah keempat sifat ini yang sehingga luar biasa orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yakni hayyin. Hayyin artinya tawadu atau rendah hati. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Di antara ciri hamba Allah yang Maha Rahman yakni yamshuna 'alal ardi hawnan, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan, yaitu orang yang memiliki tawadu atau rendah hati. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sifat dasar dari seorang hamba adalah rendah. Maka jika dia mampu memposisikan dirinya sebagai hamba, saat itulah Allah akan meninggikan derajatnya. Maka tidak ada seseorang pun yang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidak ada seseorang merendah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya hadirin, jika manusia tidak mampu menempatkan dirinya yang semestinya merasa paling tinggi, maka Allah akan menjatuhkan sebagaimana menjatuhkan iblis. Ana khairukum min, kata iblis, saya lebih baik daripada dia. Sejak saat itulah iblis diusir dari syurganya Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk selama-lamanya. Jangan cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca sejarah, membaca hadis tentang sifat hayyinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan ahli sufah. Ahli sufah ini adalah golongan sahabat miskin yang suatu hari orang-orang ahli sufah ini suatu hari makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makanannya ahli sufah ini adalah sebuah roti yang bahan dasarnya adalah bahan yang sangat keras, sehingga untuk mengkonsumsinya harus direndam terlebih dahulu. Maka hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ahli sufah ini merasa sungkan untuk menawarkan makanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata kepada ahli sufah ini, "Wahai sahabatku, saya adalah seorang anak dari ibu yang biasa makan roti seperti ini. Janganlah kau seperti itu. Kita sama." Dari sinilah Rasulullah SAW menunjukkan akhlak hayyin atau rendah hati atau tawadhu di antara para sahabat. Sehingga ketika jamuan tersebut disuguhkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat ahli sufah ini tidaklah lagi canggung. Suasana menjadi gembira karena sahabat ini tidak merasa Rasulullah itu sebagai atasan, tapi sebagai sahabatnya. Inilah sifat hayyinnya Rasulullah SAW. Dan pernah pula suatu hari Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sekelompok pengembala ternak, di mana pengembala ternak di Arab saat itu bukanlah pengembalaan milik pribadinya, namun itu gembala milik juragannya. Maka ketika Rasulullah SAW berada di antara mereka, apa yang dikatakan oleh Rasul? Tidaklah diutus seorang nabi kecuali mereka pernah mengembala ternak. Hadirin, mengapa Nabi mengatakan demikian? Mungkin sebagian ulama pernah memberikan judul tentang kisah ini, yaitu tentang karakter building atau leadership atau kepemimpinan. Tapi jangan lupa, angle lain dari kisah ini adalah Nabi mencari persamaan beliau di antara mereka. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali mereka pernah mengembala ternak. Seakan-akan beliau menunjukkan kepada mereka bahwa mengembala ternak adalah pekerjaan yang mulia, sehingga mereka tidak merasa rendah di hadapan Rasulullah SAW. Jangan cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
selanjutnya, siapakah 4 orang yang kedua yang tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang memiliki sifat layyin. Layyin yakni bertutur kata lemah lembut. Layyin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama. Apa yang keluar dari lisannya adalah lisan-lisan yang tidak menyakiti hati saudaranya. Maka jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang terjadi, kekacauan yang terjadi banyak sekali ditimbulkan oleh lisan-lisan yang tidak menghargai perasaan orang lain. Maka ada sebuah makalah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Dan makalah ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka bila kita beriman pada Allah dan hari akhir, maka ketika berbicaralah yang baik, berbicaralah yang tidak menyakiti hati saudaranya. Maka apabila tidak mampu keduanya, yasmut, diamlah. Maka itu jauh lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menilik sejarah tentang sifat lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari ada seorang badui atau Arabi, yakni orang yang belum masuk Islam saat itu atau belum mengenal Islam sama sekali. Suatu hari orang tersebut datang di tengah-tengah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung menuju ke pojokan masjid, dia buang hajat di situ. Sahabat saat itu segera ingin mengusir orang tersebut, namun Rasul mencegahnya. Jangan, biarkan dulu dia selesaikan hajatnya. Maka setelah hajatnya selesai, Rasulullah hendak mengambil air untuk menyucikannya, namun para sahabat dengan sigap mengambil air tersebut untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk membersihkannya. Maka setelah orang Badui tadi selesai dengan hajatnya, Rasulullah dengan lemah lembutnya menghampiri orang tersebut. Didekatinya, diajak ngobrol, diajak bicara, ditanya siapa namanya, dari mana asalnya, apa tempat ini, kenapa kau tidak boleh untuk buang hajat di sini. Sehingga dengan lemah lembutnya Rasulullah SAW bertanya kepada Badui tadi, sehingga tersentuh hatinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah sifat lembutnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Semoga kita semua mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari 4 sifat yang dimiliki oleh seseorang yang apabila memiliki sifat tersebut, maka api neraka tidak akan menyentuhnya, yakni qarib atau biasa kita sebut akrab. Maka orang yang mudah akrab, maka orang yang ramah diajak bicara dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang, maka golongan manusia ini disebut qarib atau senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa memberi salam. Biasa kita temukan bila di instansi-instansi 5S, senyum, sapa, salam, santun, itu termasuk dari akhlak Rasulullah SAW yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari 4 sifat yang bila memilikinya tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yakni sahlin atau orang yang memudahkan urusan orang lain. Maka jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka, bagi kita semuanya yang mampu, yang kita berada pada posisi di bawah pemerintahan
yang menangani maslahat, menangani umat, maka bila kita mampu meringankan atau memudahkan urusan orang lain, maka jaminannya kelak Allah juga akan meringankan beban kita, tidak hanya di dunia, juga sampai di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 4 sifat tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر.